Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aquarius? Oke, Lur, ini readingan untuk di Juni 2025. Seperti biasa ya, kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baiknya semuanya akan dibahas di sini. Oh ya nih, dari kota mana sedulur Aqua yang hadir? Monggo komen dulu deh, absen dulu ya. Oke, seperti biasa ini adalah general reading dan energinya bisa vice versa. Oh ya, videonya juga nggak diedit ya Lur ya. Jadi kalau ada suara-suara berisik ya saya mohon maaf ya. Karena ya memang nggak pernah diedit videonya. Biar kesannya tuh kita seperti lagi ngobrol gitu loh. Aqua, gimana kabarmu Aqua? Oke, nggak terasa ya udah masuk Juni. Begitu cepat waktu ini berlalu. Gimana Mei kemarin? Naik turun ya energinya di Mei ya. Tapi ya sudahlah, Mei sudah berlalu. Apapun yang kamu alami di Mei kemarin, udah jadikan pembelajaran yang berharga untuk kamu. Ya. Oke, saya sedikit ulas tentang Mei kemarin ya. Mungkin banyak di antara Aqua yang naik turun gitu. Ya, kamu sudah berusaha positif, berusaha stabil, berusaha lebih dewasa. Ya, cuman ya gitu. Lagi-lagi dan lagi pikirannya tiba-tiba rame kayak pasar malam kayak gitu. Oke, Juni. Saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu. Ya, jujur sih saya belak-belakan aja sih ya. Ini nanti dari tanggal 10 sampai ke akhir bulan, rezeki kamu kerasa lebih enak. Dan ada aja rezekimu. Apalagi akuanya mau lebih memperkuat spiritualnya, ibadahnya, kedekatan dengan Tuhan itu lebih diperbanyak lagi. Wah, rezekimu lebih kebuka lagi nih gitu. Ya. Sepertinya bulan ini banyak energi yang akan berpihak kepada Aquarius. Oke, saya kasih clue lagi di sini. Ada clue yang sangat penting untuk Aquarius. Ini bisa di awal bulan, bisa di akhir atau penghujung bulan ya. Antara dua titik itu. Di sini ada suatu kejadian yang sangat mengejutkan. Cuman saya nggak tahu secara pasti. Ya nanti menyesuaikan kehidupan teman-teman lagi ya. Ini dari segala hal, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang masalah keuangan, ataupun masalah hubungan kamu sama doi, ataupun asmara ya. Suatu yang, wow, cukup mengejutkan banget, dan sangat-sangat tak terduga situasi ini. Jadi, ya prepare aja sih. Saya coba untuk kupas dulu, saya coba untuk kasih gambaran dulu di sini untuk Aqua ya. Di sini sepertinya kamu akan menjadi seorang penonton ya. Ini lebih ke orang di sekitar kamu ya, orang terdekat kamu di sini Aqua. Ya. Kamu seperti akan melihat kejadian-kejadian yang notabene kok ngejutin banget gitu loh, atau yang nggak diduga banget, yang tak terduga dari orang-orang terdekat kamu. Ya. Jadi ya kamu di bulan ini seperti nonton sebuah film gitu loh Lur ya. Ya termasuk orang-orang yang kemarin nyakitin kamu, mengkhianati kamu, yang bla 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 sama kamu. Ya kamu sekarang tinggal nonton mereka aja di sini gitu loh. Apa yang akan terjadi dengan mereka ya kamu akan dapat kabarnya atau dengar atau mungkin bisa ngelihat secara langsung kayak gitu.
Hmm. Oke, di sini untuk masalah keuangan di awal bulan, Aquarius kamu harus prepare, hati-hati ya. Ini energi kamu sampai tanggal 12, dimulai tanggal 3. Dari tanggal 3 Juni sampai 13, ini kamu harus hati-hati masalah finansial atau keuangan di sini. Ada situasi yang tak terduga, bahkan pengeluaran yang cukup mendadak di sini. Saya nggak tahu tentang apa ya. Kamu renungin sendiri ya. Semoga nggak terjadi. Tetap saya kasih gambaran ini untuk kamu agar kamu bisa berhati-hati the next atau kedepannya untuk Aqua. Kayak gitu nanti masuk ke ini tanggal-tanggal 18-an ya, tanggal 18 sampai ke mendekati akhir bulan. Nah, itu baru mulai banyak kestabilan dan ya rezeki yang tak terduga kayak gitu. Nanti dirasakan sendirilah ya. Tapi ingat, pengertian rezeki luas loh ya, nggak harus tentang duit gitu. Jadi untuk teman-teman aku di awal bulan ya, kamu harus benar-benar hati-hati banget di sini, terutama pengeluaran-pengeluaran kamu ya, karena ya itu tadi. Ya untuk di awal bulan kamu lebih kepada agak hemat dulu deh ya, hemat aja dulu sih. Ini ada situasi yang saya nggak bisa jelaskan tentang apa, cuman ya hanya saya yang bisa ngasih clue untuk Aqua bahwasanya please kamu di awal bulan ini tolong hati-hati banget masalah duit ya. Oke. Jangan gampang percaya juga sama orang kayak gitu loh, Lur ya. Lanjut lagi di sini, kendalikan kecemasan kamu, kekhawatiran kamu ya. Lagi-lagi Aqua ini bisa terulang lagi di mana hal-hal kecil ini bisa menjadi besar ya. Ini mengenai sosial kamu dengan orang terdekat kamu sendiri. Tolong ya, hati-hati ya. Kecemasan, kecurigaan, atau hal-hal negatif lainnya termasuk overthinking juga, ini bisa muncul di awal bulan ini ya. Sampai tanggal 12, hati-hati di situ dengan diri kamu sendiri ya. Ingatlah ya, sudah kamu sampai ke saat ini kamu selalu berusaha untuk lebih positif, lebih tenang, lebih mendewasa ya. Ingat perjuangan kamu, ingat apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini ya. Banyak sekali ilmu-ilmu dalam kehidupan ini yang kamu cari atau yang mungkin kamu dapatkan secara tidak langsung. Kamu sekarang sedang belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya. Tapi itu tadi, lagi-lagi mengenai diri kamu di awal bulan ini, bisa jadi pikiran kamu bisa rame lagi ya, bisa tantruman lagi nih. Hati-hati ya. Ya biasalah, ini antara dua sisi ya. Kalau enggak karena lingkungan kamu, ya karena kamu sendiri yang tiba-tiba keingat lagi dengan kenangan lama, keingat lagi dengan kesalahan dia yang dulu-dulunya, dimana kamu sudah sebenarnya kamu berusaha berdamai, kamu berusaha berdamai dengan kenyataan lah gitu. Cuman itu tadi muncul lagi nih. Ini hati-hati ya, ketika memori tentang rasa sakit kamu, kekecewaan kamu yang sudah berlalu sama kamu dan dia, ini ketika memori nanti muncul ke alam pikiran kamu, ini bisa buat kamu tantrum bener, akan membuat kamu drop. Jadi hati-hati bener dengan diri kamu di sini ya Aquarius. Sayanya bisa ngasih gambaran loh ya, sayanya sekedar mengingatkan. Oke, lanjut lagi di sini untuk Aquarius, untuk masalah karir kamu. Ya sebenarnya sih nggak ada something yang gimana-gimana ya, cuman ini masuk tanggal 18-an ke sana ya. Jadi dari tanggal 18 sampai ke akhir bulan ya, sebenarnya situasi karir kamu ya fine-fine aja sih, nggak ada yang gimana-gimana ya gitu loh. Ya walaupun ada masalah ya biasalah, masalah kehidupan, namanya juga manusia hidup kayak gitu. Cuman di sini ada hal yang cukup penting yang harus saya sampaikan di sini untuk awal bulannya ya, tanggal 3 sampai ke 12 Juni. Hati-hati untuk masalah karir di sini. Bentar ya Lur ya. Ya saranku di sini apa ya?
kejujuran tadi ya. Ini clue-nya tentang karir adalah tentang kejujuran. Jadi maksudnya gini, jikalau ya, kalau kamu ngerasain loh ya, kalau kamu nggak ngerasain berarti bukan energi kamu. Please, siapapun di luar sana yang kerja, kalau kamu ngerasa kamu kurang jujur, ya kamu segera perbaiki ketidakjujuran itu. Contoh ya, saya kasih ilustrasi aja biar gampang. Misalnya nih, kamu kerja di di mana bagian kamu ini kamu dikasih bagian pengelola keuangan lah ya. Nggak tahu nih, mungkin kamu sedang ada kebutuhan yang mendadak, ya bahasanya minjem dulu dah duitnya ya. Duit kantor kamu pakai nih gitu, tanpa sepengetahuan orang lain. Hati-hati, itu bisa ketahuan, kebongkar, habis loh. Ya, hati-hati loh. Itu sebagai gambarannya di segi karir tuh kayak gitu. Saya hanya nangkap itu, clue yang sangat kuat itu tentang itu. Hati-hati. Makanya kalau bisa kerja ya jujur-jujuran aja lah ya. Baik-baik dulu lah kerjanya di bulan ini gitu loh. Ya, misalkan nih ada yang nyuri, ada yang nyolong, atau nipu data, atau yang manipulatif data, atau apapun itu di masalah karir, lo hati-hati deh. Lo kebongkar habis loh, serius. Ini nggak ada kata maaf lagi, ini bahkan resikonya besar banget nantinya. Ya, saya hanya sekedar ngingetin lo ya teman-teman. Itu sih clue-nya. Kemudian, untuk sisi lain, ya nanti itu tadi sih tanggal 18 sampai akhir bulan ya, situasi kamu cukup membaik sih di sini ya. Karir pun juga cukup stabil dan bahkan ada tawaran kerjaan di sini. Ya semoga tawaran kerjaan ini bisa kamu rasakan, cuman agak lama sih ya, tanggal 20-an nanti keluarnya, tanggal 20 ke sana nih. Kalau untuk tawaran kerja ya, peluang kerja, tawaran kerja. Amin, banyak-banyak berdoa sih. Dan juga kamu untuk teman-teman yang mungkin sedang cari kerjaan ya, kamu harus bersosialisasi ya, keluar dari rumah, silaturahmi ke banyak orang. Itu caranya, karena rezeki kamu ada dititipkan di antara orang-orang di luar sana ya. Kalau kamu mendep doang nggak mau kemana-mana ya hancur lah bro, siapa yang mau ngasih gitu loh ya, gitu. Oke. Ya, Aquarius, kedepannya kamu banyak sisi positif sih ya dalam perjalanan kamu di sini. Kebahagiaan demi kebahagiaan pun sudah akan mulai terasa. Cuman ya itu tadi clue-nya, sekali lagi tanggal 18-an nih yang saya kerasa ya, 18 sampai akhir bulan ini gitu. Cuman mulai tanggal hari ini sampai pertengahan ya kamu harus waspada, karena banyak ketidakpastian dan hal-hal yang mungkin bisa membuat kamu mengejutkan kamu nantinya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi di sini untuk teman-teman Aquarius. Ini yang agak seru, nanti kita bahas masalah asmara ya. Seru banget nih. Karena ada hal yang wow. Oke, saya akan bahas dulu deh. Kita masuk ke kamu yang single ya di sini Aqua. Ini ada saya kasih gambar seperti ini ya. Bagaikan seseorang yang tersesat di hutan, terus tiba-tiba dia menemukan sebuah cahaya yang terang. Artinya, ini untuk Aqua di mana kamu di April atau Mei, di April atau Mei itu ngalami kehancuran dalam hubungan, ya, kekecewaan yang berat, rasa sakit, atau mungkin kamu ditinggal pergi oleh pasangan kamu ya. Di Juni ini ya, nanti ini energinya mulai tanggal 14 sih ya, 14 sampai ke 20, dan di akhir bulannya itu clue-nya. Saya merasa kamu bertemu dengan seseorang yang positif, dan ini seperti sefrekuensi sama kamu orangnya gitu ya. Orangnya nyambung, dewasa juga ya, cukup dewasa ya, bukan dewasa banget, cukup dewasa. Orangnya pengertian di sini dan asik ke kamunya tuh, asik gitu ya. Di sini ya semoga aja sih ya, semoga
ini energi jodoh kamu ya, karena pertemuan kamu sama dia, kemudian ini cepet loh ya, artinya cepet gini, kamu kenal sama dia nih mungkin hitungan minggu ya, itu kamu sudah bisa apa, antara dua ya, antara kamu dan dia itu ada yang sudah ingin langsung ke ranah pernikahan gitu ya. Dalam segi perjalanan asmara kan memang ada yang kayak gitu ya, ada yang hubungan bertahun-tahun nggak jadi jodohnya, ada juga yang baru kenal beberapa bulan beberapa minggu lah kok langsung ke arah pernikahan gitu. Nah kali ini sisinya cukup positif sih sebenarnya ya. Untuk kamu yang single, ini sisinya cukup positif. Jadi saranku kalau nanti misalnya ada yang mendekat sama kamu, atau mungkin kamu yang ketarik energi kamu pengen mendekati seseorang, ya ikutin kata hati kamu. Please, please, please banget. Ikuti kata hati kamu dan ya jalin dulu lah komunikasi atau komunikasi lah ya. Hubungan komunikasi sama dia ya. Ya kalau nanti secara singkat atau mungkin hitungan minggu dia ngajak kamu serius padahal baru kenal nih, gimana mas gitu, baru kenal sudah ngajak serius, gimana ini gitu, ini baik nggak ya gitu. Ya saranku gini sih ya, kalau untuk ranah pernikahan tetap itu harus nggak bisa buru-buru titik. Cuman kalau kamu deket sama dia terus dia itu ngajak kamu pacaran jadian, ya ikuti kata hatimu dulu deh, karena petunjuknya dalam dirimu sebenarnya. Kalau memang kamu juga ngerasa tertarik, berchemistry dan memang ada rasa, kamu sudah tumbuh rasa di situ, ya udah monggo jalanin aja gitu loh. Toh ya juga kalau namanya pacaran tuh kan masih belum ada ikatan secara pasti, cuman ikatan secara lisan gitu loh. Berbeda dengan yang sudah nikah. Jadi langkahmu masih masih panjang, ibaratnya kalau misalnya terjadi hal-hal yang notabene nggak baik lah, putus di jalan, ditinggalin bla bla bla, selama kamu belum menikah ya, itu masih masuk kategori ringan bro, beda sama yang sudah nikah. Itu akan jadi something yang berat banget gitu loh. Ya memang sakit hati, iya wajar, nama manusia, cuman secara situasi masih mending daripada untuk mereka-mereka yang sudah nikah gitu loh. Jadi saranku sih jalanin dulu sih nanti ya lur ya, jalanin aja dulu, bawa happy dulu ya. Mungkin kehadiran dia ini bisa mengobati luka kamu, kecewa kamu, trauma kamu yang sampai ke bawa-bawa di saat ini gitu, luka lamanya. Oke, itu dulu untuk yang single. Ya nggak tau lah nanti sepanjang perjalanan saya reading nih, kadang petunjuknya tuh bisa di tengah, di awal gitu loh ya. Nah, kadang agak lompat-lompat gitu saya bahasnya. Jadi simak aja ya. Oke, di sini untuk Aqua yang punya pasangan, saya tegaskan pertama kali untuk kamu yang punya pasangan, please hati-hati dengan kenanganmu, memori kamu ini muncul, keinget lagi ya. Ingat doi kamu ini kejadian kamu sama doi ini atau masalah si doi ini sudah lama. Misalkan nih si doi dulu selingkuh ya, atau misalnya kamu banyak menemukan bukti-bukti kejanggalan yang berindikasi bahwa pasangan kamu selingkuh nih ya. Nah itu sudah berlalu, yang lalu-lalu gitu. Ini di bulan ini itu bisa muncul, dimana kamu bisa overthinking, kamu bisa curiga ya, kamu bisa tiba-tiba keingat lagi dengan perilaku dia, padahal kamu sudah berusaha memaafkan dan sudah berdamai yang lalu, cuman kamunya ini bisa muncul lagi ingatan ini. Hati-hati loh ya, ini akan menjadi keributan nantinya. Jadi sabar-sabar dalam menghadapi diri kamu sendiri ya, Aqua. Kayak gitu. Kemudian di sini ada momen yang membahagiakan juga sih di antara hubungan Aquarius, terutama untuk kamu yang belum menikah. Di sini ada yang akan dikenalkan oleh ke keluarga, saya nggak tahu siapa. Ya semoga aja kamu di sini di Juni ini. Ini si doi sedang punya plan, ya ini vice versa sih, bisa Aquanya, bisa si doinya punya plan ingin memperkenalkan kamu dengan keluarga, biar lebih deket kayak gitu.
Dan kedepannya sih bisa membahas tentang hal-hal yang lebih serius ya di sini. Misalkan lamaran atau ke arah pernikahan gitu. Ya, semoga berjalan lancar Aquarius. Amin. Saya bisa doakan lo ya. Saya juga ikut senang sih kalau kamu senang gitu loh, Lur. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke sisi negatifnya. Itu tadi yang positifnya, yang negatifnya adalah di sini untuk Aqua yang punya pasangan, ada kabar yang mengejutkan di bulan ini. Saya nggak tahu ini bisa di awal bisa di akhir titik clue-nya. Tapi tidak semua dari Aqua ya. Ini hanya bagian kecil, hanya beberapa di antara Aqua aja. Yang jelas tidak semua Aqua, dan semoga aja bukan energi kamu lah, karena jujur ini akan terjadi peristiwa yang berat banget, menyakitkan banget, yaitu ada sesuatu yang terbongkar. Ya, di sini ada yang selingkuh, satu. Yang kedua, ada yang mau menikah di belakang kamu, nikah siri. Ini clue-nya kalau nggak di awal bulan, di akhir bulan. Ya, ada petunjuk. Cuman ingat loh ya, tidak semua dari Aqua. Ini hanya beberapa, karena ini juga akan menyesuaikan kok situasinya. Teruntuk kamu yang mungkin sudah sering atau beberapa waktu yang lalu, kamu ngerti mungkin sifat pasangan kamu gimana-gimana. Ya, ibaratnya selingkuh, sembuh, kumat lagi, selingkuh, sembuh, kumat lagi, kayak gitu-gitu. Dan ini terulang lagi di bulan ini, gitulah. Jadi ada dua sisi ya. Tadi yang saya bahas bisa tentang pikiran kamu yang muncul, tentang kenangan lama kamu yang bisa membuat kamu tantrum. Kemudian yang kedua, memang pure. Ini doi selingkuh lagi. Kamu akan tahu. Dan ini akan jadi masalah yang cukup berat nantinya. Ya semoga sih nggak terjadi ya. Cuman ya itu tadi sih. Siapkan mental kamu aja, ya. Gitu sih aku. Sorry lo ya, saya bukan nakut-nakutin lo ya, enggak. Karena ya dari dulu mah saya kayak gini kalau ngereading, apa adanya aja sih. Kalau mau suka tonton, nggak suka nggak usah ditonton, simple. Gitu. Oke, bentar ya. Tumben ya, saya ngerasa energi Aquarius ini lebih ringan sebenarnya ke depannya ya. Ke depannya banyak energi yang lebih ringan, yang lebih santai, lebih relax lagi. Ini Aquarius nih. Oke, saya akan bahas dulu, saya tambahin di sini tentang keadaan lingkungan ya. Ini bisa lingkungan keluarga atau circle atau lingkungan tetangga kamu di sini. Yang kerasa adalah Aqua ini ada yang membicarakan kamu, ngomongin kamu di belakang kamu, dan ini orang terdekat kamu sendiri sih yang pelakunya. Cuman ya saya rasa Aquariusnya udah kebal dengan hal ini. Ya mungkin kamu sudah paham juga sih. Ya kamu juga ngerti orangnya. Ya cuek aja sih gitu. Cuekin aja. Nggak usah dipeduliin gitu. Karena banyak ya di antara Aqua ini nanti dari pertengahan bulan sampai akhir bulan, itu energi kamu naik semua. Positifnya, auranya, ya kelancaran demi kelancaran rezeki kamu. Nah kalau masalah rezeki ya ini biasanya orang iri lah, iri ketika ngelihat tetangganya naik banyak rezekinya, atau mungkin usaha kamu rame lah atau apa gitu. Gitu ya, cuekin aja sih ya Lur ya. Kemudian saranku lagi untuk Aqua, terutama ya ketika kamu berada di lingkungan yang notabene kamu ngerti nih, oh lingkungan ini negatif, oh lingkungan ini kurang kondusif, kurang mendukung, kurang baik samamu, ya hati-hati dengan lisanmu. Kamu jangan terlalu banyak bicara di sini. Lebih baik banyak diam aja ya. Kenapa? Karena kalau kamunya ceplas-ceplos, terlalu ceplas-ceplos dan terlalu belak-belakan, yang saya khawatirin nih ya, mereka mancing kamu pakai kata-kata, kamu kepancing,
dan omongan kamu bisa nyebar, disebarin sama mereka ini ya. Jadi hati-hati di situ. Dalam lingkungan, bukan cuma masalah lingkungan keluarga atau circle atau tetangga, tapi dalam segi karir pun juga. Ini clue-nya tentang hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan ya. Karena memang ada yang sedang ngamatin kamu di sini gitu loh. Ya, seseorang yang ya gitulah. Oke, lanjut lagi. Enak ya kalau energi kamu positif tuh, saya juga ikut seneng sih Aqua gitu loh. Jadi kedepannya pun di sini Aqua lebih apa ya, orang-orang ini ada suatu perubahan ya di sini ya, ada suatu perubahan ya. Semoga kamu nanti bisa merasakan, semoga kamu peka, karena ini perlu logika dan pendewasaan ketika kamu melihat dan memahami lingkunganmu. Ini energinya nanti mendekati akhir bulan ya, yaitu tentang orang di sekitarmu ini mereka akan bersikap cukup baik sama kamu ya. Ada keadaan yang berubah di mana mungkin sebelum-sebelumnya kamu ya gitulah, banyak yang nggak suka sama kamu lah, inilah itulah, dan ini mendekati akhir bulan ya, mereka melihat kamu lebih apa ya, agak segan sih mereka sama kamu gitu loh. Ya mungkin karena kamunya lagi naik secara rezeki, bisa jadi ya, tahu sendiri lah ya, kalau kita lagi megang duit atau lagi punya duit ya nggak kenal bisa jadi kenal gitu loh bro. Dan bukan cuma masalah duit aja sih, jelas aura kamu pun juga kerasa lebih positif, kamu lebih anteng, kamu lebih dewasa dan tegas. Nah, saya dapat clue lagi tentang ketegasan di sini ya. Hati-hati ya di sini untuk teman-teman Aqua. Saya ini teruntuk Aqua. Kalau ada di antara kamu yang punya sifat suka ngelabrak, yang orangnya ceplas-ceplosnya parah, yang nggak suka, yang langsung ngomong nggak suka, ya hati-hati loh ya. Kamu di bulan ini bisa ngelabrak orang bener nih, kayak gitu. Ya hati-hati aja. Tapi ingat, tidak semua loh ya. Kalau kamu rasain aja, ya semoga kamu bisa memahami lah apa yang gue sampaikan. Itu kemudian Aquarius di sini ada di antara kamu yang rindu dengan seseorang nantinya ya. Hati-hati sih kerinduan ini. Ya kalau untuk kamu yang single sih fan-fan aja sih ya, ini positif-positif aja. Cuman kalau untuk kamu yang punya pasangan nih, hati-hati dengan kerinduan kamu. Memori, lagi-lagi tentang memori ya. Kalau tadi yang saya bahas adalah memori yang tidak baik dari pasangan kamu, ini muncul lagi petunjuk tentang dirimu sendiri, yaitu tentang memori kamu dengan masa lalu atau mantan. Ini kamu bisa keinget tentang mantan kamu, keinget loh ya kamunya. Ya masalah keinget tuh hal yang lumrah lah sebenarnya ya. Tapi balik lagi ke dirimu, yang punya hak adalah kamu. Kamu mau melanjutkan ingatan kamu ini atau tidak gitu loh. Ya sebaiknya tidak, katakan tidak dalam dirimu. Kenapa? Kalau kamu mikirin si doi, mikirin kenangan kamu yang indah itu, ini bisa menarik energi itu datang. Bisa jadi kamu ketemu sama dia, entah itu secara langsung, entah itu secara komunikasi, kayak gitu. Ya. Oke, kedepannya juga ya di sini untuk Aquarius. Banyak sih di antara kamu yang nantinya itu akan mulai mengintrospeksi diri, mulai mengkoreksi peristiwa, keadaan, atau hal-hal yang terjadi sama diri kamu itu, atau yang terjadi sama lingkungan kamu mulai banyak mengkoreksi di situ. Dan Aqua, banyak di antara Aqua akan mengambil sebuah tindakan, sebuah ketegasan, dan mengambil sebuah langkah. Tapi ini nanti di akhir bulan sih. Ya, nah makanya tadi ini ada kaitan dengan hal yang tak terduga tadi ya.
terutama untuk aqua yang ini vice versa sih, bisa aqua bisa pasangan aqua. Ya kalau kamu bulan ini ketahuan selingkuh, ya udah, ini akan ada yang pergi dari hubungan ini. Itu karena ya energinya cukup tegas di sini gitu loh. Ibaratnya sudah capek sebenarnya gitu, lelah ya. Dan apalagi Aquarius kan punya insting tuh kuat loh. Kadang banyak loh, terkadang banyak benernya insting dari Aqua itu. Ya, kalau lagi tenang akuanya. Cuman kalau akuanya lagi banyak pikirannya udah kayak pasar malam, ya instingmu juga nggak akan ada gunanya gitu loh. Kalau kamu ingin menggunakan insting atau kekuatan batin kamu, ya kamu perlu ketenangan dulu di sini, agar insting kamu lebih kuat gitu. Oke, jadi yaudah deh, nanti kita kembalikan ke ke teman-teman Aqua lagi. Jikalau di bulan ini kamu melihat suatu kejadian yang cukup mengejutkan, wah ternyata dia ngulang lagi kesalahannya, ternyata dia mengulah lagi, ternyata dia begini, ternyata dia begitu, bla 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 bla. Hal-hal yang notabene mengejutkan itu tadi. Dan kemudian di sini kamu di bulan ini pun juga ada suatu petunjuk ya tentang seseorang yang selama ini kamu anggap baik. Kamu akan tahu sisi tidak baik seseorang itu di bulan ini. Oke. Oke, Aqua, ini yang bisa saya bahas untukmu. Kita lanjutin lagi nanti ya. Kita 1 bulan 2 kali reading. Ya, doain aja saya sehat ya. Oke. Tapi ingat tunggu rotasinya. Sorry, yang terakhir memang Aqua yang saya reading Aqua. Karena dari dulu memang urutannya kayak gitu. Jadi sabar ya, nungguin. Oke lur, semoga Aqua dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa di next time ya. Bye bye Aquarius.